Puji nama Tuhan, Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang hari ini ada di rumah bersama dengan keluarga bersuka cita. Karena hari ini kita rindu mempersembahkan yang terbaik. Kita bisa ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan ada, amin. Yang di rumah katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, haleluya. Kita rindu meninggikan Tuhan sebab kebaikannya, sebab kemurahannya, sebab anugerahnya tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Yesus layak terima pujian, pengagungan yang tertinggi. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami bawa pujian pengagungan hanya kepadamu Yesus. Diberkati Engkau Tuhan. Biar alam semesta memuji-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran nama-Mu Tuhan. kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Haleluya. Oh, bersama-sama katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, katakan layak. Layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Hanya Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sebab hanya Engkau saja Allah yang layak kami sembah. Tidak ada nama di atas nama selain nama Yesus yang berkuasa atas hidup kami, atas alam semesta, atas segala jagat raya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat. Oh, haleluya. Kau ajaib, Kau perkasa. Hosana, katakan Hosana. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana
Nama-Mu saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat, sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan, yang kami agungkan selain daripada nama Yesus. Nama-Mu begitu indah, Nama-Mu begitu mulia, Nama-Mu membuat kami terpesona. Nama-Mu membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap hati rindu untuk menyembah Engkau. Betapa kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Betapa kami bersyukur kami bisa menyembah Engkau hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan hari ini kami persembahkan ke hadapan-Mu saja. Diberkati Engkau Tuhan dengan pujian dan pengagungan kami. Diberkati Engkau dengan sembah syukur yang terbaik hari ini Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus layak terima pujian pengagungan yang terbaik. Dan hati kami bersyukur hanya kepada-Mu. Biar ibadah kami hari ini Tuhan menyenangkan hati. Biar pujian pengagungan kami hari ini memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak akan mampu membalas semua kebaikan-Mu. Hanya ucapan syukur yang terbaik yang bisa kami persembahkan. Bertahta di atas pujian dan pengagungan kami. Engkau melawat setiap hati anak-anak-Mu hari ini. Kami percaya hari ini akan ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi saat ini, apapun yang sedang kami lalui saat ini, kami tidak akan takut dan gentar. Sebab kami punya Yesus, Allah pencipta alam semesta, yang sanggup melakukan segala perkara. Biarlah mulai hari dan seterusnya Tuhan, kami mau berikan hidup kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Bapa yang baik. Makasih Allah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Yes, Lord. Ini hidupku, bimbing jalanku. Katakan, kasih Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau merubah hidupku. Kau memilihku. Oh, Kau selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, bimbing jalanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup Amin. di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. lebih lagi katakan, Yesus pegang. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kau alasan ku hidup, Kau alasan ku ada, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Lebih dahsyat lagi, mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus, percaya pertolonganku, percaya penyertaanku. Yesus tak pernah tinggalkan kita, Yesus selalu bersama dengan kita. Haleluya. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kau yang percaya sambil mengangkat tanganmu, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Kau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan.
alasan kami ada, Kau alasan kami hidup, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk mengagungkan nama-Mu. Kami ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah jadi kehendak-Mu, jadi rancangan-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu, kami mau mati bagi-Mu. Tak peduli apapun yang terjadi saat ini Tuhan, apapun yang kami hadapi dan lalui saat ini, kami akan terus bersandar, kami akan terus percaya, kami akan terus berharap kepadamu. Sebab Kau kekuatan kami, sebab Kau pengharapan kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari Engkau. Haleluya. Mari percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Saat ini tidak ada tempat di mana kita bisa mengharapkan pertolongan. Hanya kepada Yesus sumber pertolongan-Mu, sumber kekuatan-Mu. Mari berseru bagi Dia, panggil namanya. Yesus ada, Yesus berkuasa. Sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang panjang tajam untuk mendengar seruan kita. Mari panggil nama Dia, berseru bagi Dia, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, kami terima kekuatan yang baru dari Engkau. Sebab Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, jangan ada yang berdiam diri. Mari tenggelam di hadapan Tuhan. Oh, terima kekuatan baru, terima sukacita yang baru, terima pengharapan yang baru. Hanya di dalam Yesus. Haleluya. Ada sukacita. Sikialabayase. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Bahwa kami tenggelam dalam hati. Sikialabayase. Sikialabayase. Tak peduli apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, yang sanggup menjadikan segala sesuatu dengan firman. Kami pegang firman Tuhan, kami pegang janji Tuhan, kami berharap kepada Allah penguasa alam semesta. Kau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Saat kami percaya, saat kami berserah, saat kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami bangga kepadamu Tuhan, lebih dari apapun juga. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau takkan pernah meninggalkan yang berharap, yang percaya, yang mempercayakan hidupnya, masa depannya hanya kepadamu Tuhan.
Matamu tertuju kepada orang-orang yang berserah, yang bersandar kepadamu Tuhan. Kuasamu tertuju, mujizatmu bekerja bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Lakukan kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Sikiala bala 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 bayase. Amin, amin. Sikiala bala bala bayase. Ya Allah. Sikiala bala 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 bala. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu urapan yang baru bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Sikiara bala bala bala. Sikiara bala 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 bayase. Sikiala bala bala bala. Sikiala bala bala bala. Haleluya Yesus. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. For the Lord God Almighty to reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty to reign. Hallelujah. Sing it now, holy. Holy, you are holy. Are you, Lord God Almighty? You are this Lamb. You are holy. You are holy, Jesus. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? Amin. Sekali lagi katakan pujian ini, katakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Katakan haleluya. Engkau kudus.
hanya Kau yang layak disembah. Yesus Kristus namanya, kami bersyukur memilikimu. Kau kudus Tuhan, namamu ajaib. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Holy, holy. Amin. Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi kami. Sehingga setiap kami bisa melangkah di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita mau sama-sama belajar satu tema, yaitu the obedience. Ya, obedience itu artinya ketaatan. Ketaatan itu kata dasarnya adalah taat. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat artinya senantiasa tunduk, tidak berlaku curang, setia, dan saleh. Jadi arti ketaatan adalah kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Nah saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali mendapati bahwa ketaatan itu sangatlah penting dan dapat memberikan pengaruh yang besar. Contohnya saja ketika kita berada di jalan raya, tentu ada rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas. Setiap pengguna jalan harus mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan jika peraturan ini tidak dipatuhi, maka tentu akan terjadi kekacauan. Tidak ada lagi ketertiban dan bisa saja terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan. Begitulah kehidupan kita ini yang mana banyak aturan-aturan yang harus kita taati. Baik di rumah, di jalan, di sekolah, di tempat umum, di gereja, dan dimanapun. Tentu kita tidak bisa berlaku seenaknya atau semaunya saja, karena kita tidak hidup seorang diri saja di suatu tempat, melainkan kita ini hidup bermasyarakat. Karena itu kita perlu menaati aturan-aturan yang ada di suatu tempat dimanapun kita berada. Nah saudaraku, kalau kita berbicara tentang ketaatan, maka kita perlu mengetahui kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menaati Tuhan? Yaitu dengan melakukan perintah dan kehendak-Nya, dengan kita melakukan firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya.
Seringkali kita tidak tahu apa perintah Tuhan itu dan apa yang harus kita taati dan apa yang harus kita hindari karena kita tidak membaca Alkitab. Itu sebabnya kita perlu membaca Alkitab agar kita beroleh pengetahuan yang benar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita akhirnya bisa menaati firman-Nya. Berdoalah meminta tuntunan Roh Kudus saat membaca Alkitab agar kita mengerti dan bisa melakukan firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan membaca Alkitab, kita belajar tentang mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan kita dengan tujuan agar kita dapat memperbaiki kelakuan. Dan firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Karena itu, saat firman Tuhan berupa teguran, mari belajar memeriksa hidup kita. Karena kita bukanlah manusia yang sudah sempurna. Mungkin saja kita salah karena kita tidak tahu mana yang benar. Mungkin saja kita terbiasa dalam kesalahan hanya karena ikut-ikutan tanpa pengertian yang benar. Tetapi jika kita mau belajar membuka hati kita untuk firman-Nya, maka kita akan mengalami pembaharuan yang luar biasa, pertumbuhan rohani yang semakin baik dan dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan kepada orang tua dan kepala keluarga. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi perintah Tuhan agar anak-anak menaati orang tua di dalam Tuhan dan dikatakan bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Walau terkadang anak-anak muda mungkin tidak sependapat dengan orang tua mereka, tapi itu bukan berarti bisa bersikap kasar atau tidak menghormati orang tua. Tidak kebetulan Tuhan menaruh perintah ini dalam 10 hukum Allah, yakni dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena itu, jadilah anak-anak yang menaati orang tua di dalam kebenaran. Demikian pula istri-istri harus tunduk pada suami sebagai kepala keluarga. Kolose 3 ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah ketaatan kepada pemimpin di tempat kerja, yaitu tuan, majikan, atau bos. Efesus 6 ayat 5-7 berkata, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saat seseorang diterima bekerja, tentunya dia sudah berkomitmen untuk menaati peraturan yang ada di sana dan juga menaati pemimpin atau tuannya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu semau dia karena dia berada di bawah otoritas. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat kepada tuan di mana kita bekerja, bukan hanya gentar, tetapi juga dengan tulus hati. Kita tidak hanya baik di hadapan mereka, tetapi kita juga harus baik di belakang mereka. Tidak hanya rajin saat dilihat bos, tapi juga rajin sekalipun tidak ada yang melihat. Nah, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Perbuat dengan segenap hati itu berarti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan perhatian yang penuh, bukan asal-asalan, asal kerja, asal jadi, tapi benar-benar dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik. Kita juga sering melihat bahwa jika ada satu anggota yang tidak tertib, tentu akan merugikan anggota lainnya. Itu sebabnya setiap orang tentu memiliki tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain dengan tindakan yang tidak sungguh-sungguh atau tidak sepenuh hati di dalam bekerja. Yang keempat, ketaatan kepada pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17 berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Seorang pemimpin rohani adalah orang yang membimbing kita dalam kerohanian. Kita juga harus menaati dan tunduk kepada mereka di dalam kebenaran. Begitu pula dengan murid-murid yang harus menaati guru-guru di sekolah sebagai otoritas mereka. Dan mereka juga harus menaati peraturan sekolah yang ada, sehingga ada ketertiban dan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, ketaatan kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1-5. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Tanpa adanya hukum dan aturan dalam masyarakat, tentu akan sangat kacau. Karena setiap orang pasti mau mendahulukan kepentingannya sendiri. Karena itu diperlukan peraturan agar masyarakat bisa tertib dan lebih teratur. Ketaatan kita kepada pemerintah kita tunjukkan dengan menaati peraturan-peraturan yang ada, termasuk juga dalam membayar pajak. Lagi pula pajak yang kita bayarkan tentu sangat bermanfaat untuk pembangunan negara kita. Roma 13 ayat 6-7, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi, membayar pajak juga termasuk wujud ketaatan kita kepada pemerintah. Namun saudaraku, ketaatan kita juga haruslah berdasarkan pengetahuan yang benar. Karena ada pula ketaatan yang keliru. Ketaatan yang tidak berdasarkan kebenaran itu adalah ketaatan yang keliru. Contoh misalnya, ketaatan kepada tradisi-tradisi atau adat istiadat yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Beberapa waktu lalu kita pernah belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mana mereka menolak perintah raja untuk sujud menyembah patung yang didirikannya. Sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di saat itu, mereka diperhadapkan pada pilihan menaati perintah manusia atau menaati perintah Tuhan.
Perintah Tuhan sudah sangat jelas, yaitu jangan membuat patung menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dan mereka memilih untuk menaati Tuhan. Ketaatan mereka benar karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang suatu hal untuk ditaati, maka sekarang kita juga akan membahas bagaimana jika perintah Tuhan adalah sesuatu yang tidak kita mengerti. Haruskah kita menaatinya? Sesungguhnya ada banyak contoh dalam Alkitab tentang hal ini. Seperti Nuh yang disuruh Tuhan membuat bahtera di atas gunung. Sungguh hal yang tidak masuk di akal manusia. Tapi Nuh taat melakukannya dan mereka sekeluarga selamat dari air bah. Juga Abraham yang disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak anaknya. Satu hal yang sulit dimengerti, tapi Abraham taat melakukannya. Dan ternyata itu hanya ujian dari Tuhan. Ishak tidak menjadi korban pada akhirnya dan Abraham lulus dalam ujian tersebut. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Terkadang perintah Tuhan seperti tidak masuk akal. Tapi ketika kita mau menaatinya, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mari kita baca satu kisah di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu untuk lalu mengikut Yesus. Dari pembacaan di atas kita mendapati bahwa Simon Petrus yang sekalipun adalah nelayan yang sudah berpengalaman, dia mau menaati perintah Tuhan Yesus, walaupun dia tahu bahwa dia sudah berusaha semalaman dan dia gagal menangkap ikan. Tetapi karena dia mau taat dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, maka dia kemudian mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Jadi, seringkali ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau menaatinya. Namun saudaraku, janganlah kita taat hanya karena ingin berkat-berkatnya, tetapi taatlah karena kita sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah teladan terbaik dalam hal ketaatan, seperti yang dapat kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini kita dapat belajar bahwa ketaatan itu membutuhkan kerendahan hati.
Yesus yang adalah Tuhan telah rela turun ke dunia untuk menderita dan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita semua. Ketaatannya diwujudkan dalam pengorbanannya hingga mati di atas kayu salib. Sementara kebanyakan orang bisa taat karena menginginkan atau mengharapkan sesuatu. Namun ketika taat harus mengorbankan sesuatu, mungkin saja tidak banyak orang mau melakukannya. Oleh karena itu, mari bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar taat? Beberapa pertanyaan ini mungkin bisa membantu kita. Apakah kita tetap taat ataukah kita protes saat keinginan kita tidak dipenuhi? Apakah setiap perintah dilakukan dengan sukacita? Apakah kita sama taatnya dalam melakukan pekerjaan yang besar maupun pekerjaan kecil? Apakah kita harus selalu diingatkan untuk taat? Apakah kita sudah mengerahkan segenap usaha untuk taat? Saudaraku, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa GBI Pengayoman akan mulai ibadah onsite minggu depan, tanggal 4 Oktober 2020. Hanya satu sesi, yaitu jam 9 pagi. Mari kita taati peraturan yang ada dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Di samping itu, bagi saudara yang tidak bisa hadir dalam ibadah onsite, saudara masih bisa beribadah secara online karena kami akan mengadakan live streaming dari gedung GBI Pengayoman. Terpujilah Tuhan Yesus, segala kemuliaan baginya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sesuai dengan protokol kesehatan new normal, maka tempat ibadah akan disemprot dengan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan ibadah. Bagi jemaat yang akan menghadiri ibadah onsite, diharapkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, jemaat akan diarahkan untuk masuk ke bilik disinfektan. Selanjutnya, suhu tubuh jemaat akan diukur oleh penyambut tamu. Jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius diharapkan untuk tidak mengikuti ibadah onsite, melainkan mengikuti ibadah lewat live stream YouTube. Selanjutnya, jemaat akan diminta untuk memperlihatkan bukti registrasi ibadah onsite. Jika ingin memberikan persembahan melalui aplikasi digital wallet, silakan scan QR Code yang tersedia. Saat memasuki ruang ibadah, harap menunjukkan nomor kursi agar jemaat dapat diarahkan ke tempat yang sudah disediakan. Akan tersedia amplop persembahan jika Anda tidak menggunakan QRIS. Setiap pelayan akan menggunakan masker atau face shield. Oleh karena itu, diharapkan untuk seluruh jemaat untuk tetap juga menggunakan masker selama ibadah. Jarak kursi jemaat akan diatur minimal berjarak 1 meter. Diharapkan untuk seluruh jemaat agar tidak memindah-mindahkan kursi yang telah diatur. Setelah ibadah selesai, jemaat yang duduk paling belakang dipersilahkan terlebih dahulu untuk meninggalkan ruangan. Bagi yang ingin memberikan persembahan, dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang telah disediakan di dekat pintu keluar.
beribadah, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini melalui aplikasi digital wallet pilihan Anda. Baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scanning, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayoman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila jemaat ingin melakukan transaksi hanya melalui bank, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening seperti yang tertera pada layar berikut. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus akan menuntun kita, menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari kita puji Dia sama-sama. Bersorak-sorai bagi Yesus, haleluya. Woo! Nyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Dialah yang luar biasa. You are good. Woo! Hey! Oh, you are so good. Katakan pujian ini bersama-sama, come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. You are good. Amen. Woo! Sekali lagi bersama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. You are good and your mercy endureth forever. Come on, people. People from every nation and tongue, from generation. Come on. Woo! We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are.
kita. Selamat hari Minggu.